Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nabila Zakiyah Aini. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas yang menggunakan uji Lilliefors. Oke, jadi sebelum kita mengenal apa itu uji Lilliefors, kita harus mengenal terlebih dahulu uji normalitas. Karena uji Lilliefors itu bagian dari uji normalitas. Nah, uji normalitas ini tuh biasanya digunakan sebagai syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang akan dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Jadi, uji normalitas itu digunakan oleh peneliti agar mengetahui jenis penelitian apa sih yang akan dipakai selanjutnya, atau jenis penelitian yang cocok yang akan dipakai atau yang akan jadi data itu dianalisisnya itu menggunakan uji apa gitu. Nah, yang kedua, uji normalitas biasanya dipakai dalam penelitian yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, uji normalitas ini tuh katanya bisa dipakai untuk penelitian yang berkaitan dengan pendidikan, kayak kita ya uji pendidikan bahasa Inggris. Jadi kita itu pasti menggunakan uji normalitas. Yang ketiga, uji normalitas biasanya dilakukan untuk penelitian kuantitatif. Nah, jadi jika penelitian kita tuh kuantitatif, maka kita akan menggunakan uji normalitas. Kenapa? Karena pada uji normalitas kita itu membutuhkan hipotesis gitu. Karena di dalam kuantitatif itu kita memiliki hipotesis, maka penelitian yang kita punya itu harus diteliti menggunakan uji normalitas supaya kita mengetahui uji apa yang akan dipakai selanjutnya dalam penelitian kita gitu. Ini kesimpulan akhir uji normalitas. Nah, kesimpulan akhir uji normalitas itu berdistribusi normal dan tidak normal. Nah, jadi jika kesimpulan akhir atau jika hasil penelitian kita itu berdistribusi normal, maka penelitian kita itu disebutnya statistika parametrik. Nanti kita selanjutnya akan menggunakan uji T. Gitu jika nilai distribusi akhir kita itu normal gitu ya. Nah, jika nilai akhir distribusi kita tidak normal, maka disebutnya itu statistika non-parametrik. Nah, kita itu akan menggunakan uji kedua nih, uji Wilcoxon sama uji Mann-Whitney. Jadi, bisa kita simpulkan ya, kalau misalkan nilai distribusi akhir kita itu normal, maka itu termasuk statistika parametrik, dan selanjutnya kita akan menggunakan atau menganalisis penelitian kita itu menggunakan uji T. Nah, sedangkan jika hasilnya itu berdistribusi tidak normal, maka disebutnya statistika non-parametrik dan akan diuji dengan dua uji gitu, bisa ini atau ini sesuai dengan penelitian kita, yaitu ada uji Wilcoxon sama uji Mann-Whitney gitu. Nah, sekarang ini uji Lilliefors-nya. Nah, sebelumnya jadi di dalam uji normalitas itu kita tuh bisa menganalisa bahwa penelitian kita itu berdistribusi normal atau tidak itu menggunakan dua uji gitu ya. Ada uji Lilliefors sama uji Chi kuadrat. Nah, tapi di sini kita akan menjelaskan uji Lilliefors. Sekarang uji Lilliefors ya. Nah, uji Lilliefors. Uji Lilliefors ini digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, tadi ya udah. Selanjutnya itu digunakan pada data distrik, yaitu data yang berbentuk sebaran, bukan interval. Jadi uji Lilliefors ini menggunakan data yang berbentuk sebaran. Jadi datanya itu berbentuk sebaran. Jadi sebaran di sini tuh maksudnya ini acak ya. Jadi si data kita atau si angka yang kita punya itu acak, angkanya enggak 1 sampai 10. Jadi enggak berkaitan dari 1 sampai 10 aja gitu. Jadi bisa 11, bisa 20, bisa 90. Pokoknya si angkanya itu acak, sebaran itu. Nah, yang ketiga data tunggal atau belum dikelompokkan. Jadi ciri Lilliefors itu selain berbentuk sebaran, dia juga tunggal gitu, tidak berkelompok gitu. Selanjutnya, kesimpulan akhir uji Lilliefors. Nah, kesimpulan akhir uji Lilliefors itu ada dua. Tadi ya, normal dan tidak normal.
Nah, apabila nilai Lmax lebih kecil daripada Ltabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, dan jika apabila nilai Lmax atau Ltabel itu lebih besar, apabila nilai Lmax lebih besar daripada Ltabel, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Gitu. Jadi kesimpulan akhirnya itu ada normal dan tidak normal. Selanjutnya itu ada tabel. Ini ya tabel uji Lilliefors-nya. Nah, di dalam tabel ini ada XI, FI, Fkum, ZI, luas ZI, FZI, luas ZI dikurang FCI. Nah, ZXI ini adalah nilai pada data. Jadi, nilai yang akan kita teliti itu dimasukkan ke sini. Nanti ya. Terus ini FI. FI ini yaitu frekuensi. Frekuensi dari data tersebut. Terus ini Fkum. Ini Fkum itu F awal atau frekuensi awal ditambah dengan frekuensi setelahnya. Hasilnya di Fkum. Nah, terus nanti ZI. ZI ini transformasi dari angka kenotasi pada distribusi normal. Terus ini ada luas ZI. Luas ZI nanti ini kita lihat dari tabel Z. Dilihatnya ini dari tabel Z. Terus ada FZI. FZI ini probabilitas kumulatif normal. Terus ini ada luas ZI dikurangi FZI. Nanti akan dijelaskan ya selanjutnya. Kemudian ini ada langkah-langkah uji Lilliefors. Nah, yang pertama yaitu susun data dari yang terkecil ke terbesar pada tabel. Nanti kita setelah kita memiliki data atau angka penelitian kita, nanti kita susun dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian hitung nilai rata-rata X dan simpangan baku S. X di sini ada garisnya di atas, berarti ini rata-rata ya. Nah, rata-rata dan simpangan baku di sini itu termasuk rata-rata sama simpangan baku tunggal. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan nih di sini. Nah, bahwa ciri Lilliefors itu tunggal. Makanya rata-rata sama simpangan bakunya juga tunggal yang digunakan. Ini rumusnya rata-rata tunggal, ini simpangan baku tunggal. Yang ketiga, ubah nilai data X menjadi Z dengan rumus ini. Nah, Z sama dengan X. X itu nilai datanya ya. Data dikurangi ini frekuensi dibagi simpangan baku. Yang keempat, hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Yang kelima, hitung nilai proporsi FZ dengan membandingkan frekuensi kumulatif Fkum dengan frekuensi kelas F total. Yang keenam, hitung selisih mutlak luas Z dengan nilai proporsi FZ. Yang ketujuh, tentukan luas maksimum Lmax, yaitu luas dengan nilai terbesar dari hasil pada langkah ke-6 yang tadi ini. Nah, yang ke-8, hitung Ltabel dengan rumus Ltabel sama dengan L alpha, N dengan N adalah banyaknya data dikurangi 1. Nah, yang ke-9, tentukan kesimpulan dengan sebaran data berdistribusi normal jika Lmax lebih kecil daripada Ltabel. Selanjutnya, kita akan menguji contoh soal ini menggunakan Excel. Ini saya udah udah bikin Excel-nya, udah bikin tabelnya juga. Nah, di sini kita baca lagi soalnya. Diketahui data sama dengan 20, 32, 10, 26, 54, 16, 38, 60, 42, dan 40. Kemudian, ujilah apakah data tersebut berdistribusi normal pada taraf signifikasi alfa sama dengan 5%. Nah, kita akan menguji ya apakah ini tuh berdistribusi normal atau enggak gitu. Nah, cara ngujinya kita tadi pakai langkah-langkah yang tadi, pakai langkah-langkah yang udah dijelasin tadi. Nah, ini langkah-langkah uji Lilliefors. Nah, yang pertama katanya susun data dari yang terkecil ke terbesar pada tabel. Nah, di sini kita susun datanya di X ini. X ini kan tadi nilai pada data. Jadi kita susunnya di sini datanya tuh. Kita susun dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, saya ini udah nyusun ya. Udah nyusun datanya. Udah. Kemudian
hitung nilai rata-rata X dan simpangan baku S. Nah, rata-rata yang dipakai ini kan rata-rata data tunggal, simpangan bakunya simpangan tunggal. Ini rumusnya. Kalau misalkan kalian mau ngitung manual, pakai rumus ini. Ya, ini simpangan bakunya pakai rumus ini. Tapi karena saya pakai Excel, jadi saya akan menggunakan rumus di Excel. Nah, rumus di Excel ini rata-rata itu yaitu average. Ini. Kita pakai ini. Klik ininya, terus kita bawa ke bawah. Nih. Jadi ini hasil dari rata-rata nilai ini ya. Kemudian kita akan hitung simpangan baku S. Ini simpangan bakunya. Kalau kalian mau manual boleh ini pakai rumus ini, tapi karena saya pakai Excel jadi langsung aja. Di Excel itu rumusnya itu standard deviation atau STD. Ini kita sama kayak yang tadi. Oke, bentar. Nah, sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita harus isi dulu nih frekuensi sama F-nya dulu. Nah, frekuensinya itu, jadi frekuensi itu tadi apa? Frekuensi dari setiap data di sini. Kan ini nilainya 1 ya, 10. Ada lagi nggak 10 di sini? Nggak ada kan? Berarti ini frekuensinya cuma 1, karena 10-nya cuma ada 1. Kita tulis 1 di sini. Terus ini 16, ada gak 16 yang sama? Nggak ada kan? Jadi 1 sama. Ini semuanya pada satu-satu ya, gak ada yang sama. Jadi kita nulis aja frekuensinya 1 semua, soalnya gak ada yang sama. Gitu. Karena emang nilainya cuma 1. Tuh. Udah, kita nulis 1 dan hasilnya ini totalnya 10. Total semuanya ini ada 10. Kemudian, Fkum. Fkum tuh tadi gimana? Tadi ada di sini. Jadi Fkum itu, nyari Fkumnya itu, mana tadi? Ada di sini dijelaskan. Nah, F awal ditambah F setelahnya. F awal ini, kita tulis F awal di sini, 1. Nah, ditambah F setelahnya, ini, 1 lagi. Berarti di sini hasilnya 2. Kemudian, 2 ditambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 6 tambah 1, 5 tambah 1, 6. 7 tambah 1, 8. Jadi dan seterusnya ke sini ya. 10. Nah, hasil dari Fkum ini harus sama dengan total frekuensi. Kalau nggak sama, berarti ini hasilnya ada yang salah. Jadi ini tuh harus sama ya. Nilai Fkum ini yang akhir sama total dari frekuensi itu harus sama. Oke, sekarang ke yang ketiga untuk mencari nilai atau untuk menghitung Z ini. Ini langkah yang ketiga. Nah, di sini ubah nilai data X menjadi Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi X atau di sini frekuensi dibagi dengan simpangan baku. Nah, kita tulis di sini. Mau manual juga nggak apa-apa, tapi di sini saya pakainya Excel, jadinya pakai rumus Excel ya. Nah, kita di sini Z-nya tadi 10, nilainya 10. 10 dikurangi sama frekuensinya ini dikurangi 3,3, 33,6 dibagi simpangan bakunya ini. Nah, gini. Oh ya, ini pakai tutup kurung. Tutup kurung. Ini enter dan hasilnya segini. Nah, ini bisa langsung dikebawahin, tapi kita harus kunci dulu di sini. Kuncinya pakai ini F4. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa pakai F4, kalian bisa manual aja pakai tanda dolar kayak gini. Tanda dolar. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita enter lagi. Nah, baru kita bisa dikebawahkan. Nah, hasilnya nggak bakalan salah. Nah, kenapa sih harus ada ini? Ini tuh buat mengunci. Selanjutnya, sudah kita mengetahui nilai Z-nya, kita sekarang menilai luas Z. Luas Z ini tadi yang keempat. Hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Nah, tabel Z ini, itu tuh yang ini. Ya, kita lihat tabel Z-nya.
Nah, ini tabel Z. Nah, dari sini kita bisa lihat, sekarang kayak gini ya untuk lihatnya. Nah, ini negatif 1,4. Nah, kita cari di sini negatif 1,4. Cari ya. Nah, ini kan negatif 1,4. Ini akhirnya berapa? 6. Negatif 1,46. Nah, yang 6-nya ini kita cari dari sini. Berarti ini. Nah, kita tarik ke bawah sampai ke yang tadi 1,4 ini. Berarti hasilnya ini kan ya. 0,721. Tarik ke bawah. Jadi kalau disatuin itu negatif 1,4. 6-nya di sini, tarik ke bawah ini. Jadi si luas Z-nya itu ini. Kita lihatnya itu dari tabel Z. Kita copyin. Kita langsung aja tulis deh. Kita tulis aja ya. 0, tadi yang mana? Ini ya. 0,2721. Iya. 0,071. Iya. Ini kayak gini. 0,0721. Jadi ini, jadi hasilnya itu dari 0, dari sini dari tabel Z itu dari 0,06 yang ini sama 1, negatif 1,4 yang tadi. Jadi hasilnya ini. Nah, kalau disatuin kan jadi negatif 1,46 hasilnya ini. Nah, yang kedua juga sama. Nah, negatif 1,0 kita cari. Kita cari dari sini nih negatif 1,0. Akhirnya berapa? 9. Nah, kita cari yang 9. Ini kita tarik ke sini sampai ke yang 9. Berarti ini. Nah, ini. Berarti 0,1379. 0,1379. Nah, kan jadi hasilnya ini negatif 1,0, 9-nya dari sini. Begitu. Terus yang ini negatif 0,8. 0,8 yang ini. Akhirnya 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ini berarti yang atasnya. Nah, ini. Tuh kan 0,04. Ininya 0,8. Kalau disatuin jadi negatif 0, 8. Tarik ke atasnya 4. Ini hasilnya yang ini. 0,2005. 0,2005. Jadi sampai seterusnya ke bawah kayak gitu ya, sama. Jadi lihat dulu yang awalnya dulu, ntar yang akhirnya lihat ke atas, tarik garis ke bawah. Jadi sama kayak gitu, yang bawahnya juga. Nah, tapi karena ini di Excel, nah jadi yang di Excel itu, kalau kita pakai Excel, kita pakai rumus yang ini, NOMDIS. NOMDIS, terus ininya angka yang tadi, yang ini, nilai yang ini. Nah, hasilnya segini, 0,0728. Nah, kok beda tadi sama yang tadi ya hasilnya? Nah, kita lihat, yang tadi hasilnya berapa? Negatif 14. Ini ya, 14. Kita tarik lurus ke atas, yang ada akhirnya 6. Ini berarti ya, 0,46. Nah, ini. Ini kan ya. Nah, ini di sini 0,0. Bentar. Ini di sini hasilnya 0,0721, sedangkan di sini 0,0728. Nah, kenapa beda? Gak apa-apa, soalnya kan ini bedanya beda sedikit, beda di belakang angka aja. Dan bedanya juga emang sedikit, jadi emang gak apa-apa gitu. Beda sedikit aja, gak apa-apa. Soalnya kan ini emang dari Excel-nya kayak gini. Jadi kalau beda sedikit, gak apa-apa. Nah, kita pakai aja yang Excel ini, kita tarik ke bawah. Nah, udah deh hasilnya jadi ini. Akan
ke langkah selanjutnya untuk mencari FZ. Nah, untuk mencari FZ ini ada pada langkah yang kelima, itu hitung nilai proporsi FZ dengan membandingkan frekuensi kumulatif Fkum dengan frekuensi kelas F total. Nah, karena membandingkan, berarti kita membagi nilai Fkum dengan nilai total tadi, F total. Nah, di sini kita akan membaginya gini ya, Fkum dibagi nilai totalnya 10. Oke, ini juga sama. Fkum dibagi nilai total 10. Ini juga. Pokoknya sampai ke bawah gitu sama dibagi. Jadi Fkum dibagi nilai total. Tuh, hasilnya jadi seperti ini. Kita bagi semuanya. Nah, kayak gini. Ini terakhir bagi. Oke. Nah, kita udah mengetahui nih nilai FZ-nya, udah kita hitung. Nah, kemudian udah gini, kita ke langkah yang ke-6. Hitung selisih mutlak luas Z dengan nilai proporsi FZ. Nah, kita hitung ini luas Z-nya dengan proporsi FZ. Nah, hitung di sini yaitu dengan cara dikurangi. Jadi luas FZ dikurangi ini, FZ yang ini. Kita kurangi ya. Ini. Kalau di Excel kayak gini ya, dikurang. Ini luas Z dikurangi ini nilai FZ. Nah, ini. Nah, tapi kan ini hasilnya negatif. Nah, terus kalau kita dikebawahin, semuanya ini hasilnya negatif. Nah, tapi di sini kita memerlukan hasil yang positif, karena ini ada gininya nih, ada. Nah, pokoknya di sini kita harus memerlukan hasil yang positif. Oleh sebab itu, rumusnya bukan kayak gitu ya, kita hapus lagi jadinya. Kita hapus lagi semuanya, hapus lagi. Nah, kita pakai yang kayak gini. Kalau di Excel itu ada rumusnya ini, ABS. Kita langsung aja kurang ini, dikurangi ini. Nah, hasilnya sama, tetap kayak tadi, cuman jadi positif. Nah, kan kita memerlukan hasil yang positif, jadi kita pakai yang rumus ini kalau di Excel. Kita tinggal garis bawah, tarik ke bawah kayak gini, tarik, dan ini hasilnya. Nah, ini udah penuh nih, ini udah ada, ini udah ada, ini juga udah ada, ini udah ada, ini udah ada, ini juga udah ada, ini juga udah ada. Ini udah ketemu semuanya. Nah, udah dari sini, kita ke langkah selanjutnya. Tentukan luas maksimum Lmax, yaitu luas dengan nilai terbesar dari hasil pada langkah ke-6. Nah, jadi pada langkah ke-6 tuh yang tadi yang luas FZ yang ini, langkah ke-6. Nah, dari sini kita cari mana yang lebih besar, mana nilai yang lebih besar, gitu. Nah, kita cari nih mana yang lebih besar. Rumusnya kalau di Excel max, nih, kita tarik ke bawah. Ini ada dua ini ya salah. Nah, yang terbesar kita bulatkan. Nah, pakai ini. Kita bulatkan. Nah, hasilnya 0,1022. Berarti yang paling besar itu yang ini. Nah, yang ini dari semua ini, kita udah mengetahui nilai Lmax-nya ini. Kita tulis Lmax. Nih, kita highlight ya ini biar kelihatan. Nah, ini Lmax-nya. Kita udah tahu nih Lmax-nya ini. Sekarang, kita akan menghitung L-tabel dengan rumus L-tabel sama dengan L alpha, N dengan N adalah banyaknya data dikurangi 1. Nah, kita sekarang akan menghitung L-tabelnya. Ini ya, sekarang L-tabel. Nah, L-tabelnya itu alpha sama alpha, N dengan N adalah banyaknya data. Nah, alpha di sini alpanya 5%. Nah, 5% ini kita bagi 100 jadi
0,05. Nah, kita udah ketahui ya nilai alfanya ini. Nah, kemudian nilai N-nya adalah banyaknya data dikurangi 1. Nah, banyaknya data itu tadi 10. Ini ya, 10 banyaknya data. Dikurangi 1, berarti berapa? 9. Nah, berarti N-nya itu 9. Nah, sekarang kita udah mengetahui nilai L tabelnya. Sekarang kita lihat di tabelnya ya, di tabel Lilliefors. Kita lihat L tabelnya. Nah, kita lihat di sini. Tabel Lilliefors. Nah, tadi kan 9. Ini. 9. Sini. Tarik ke atas yang 0,05. Berarti ini. 0,271. Nah, sekarang kita udah mengetahui nih nilai tabelnya ini. 0,271. Kita tulis nih di sini. 0,271. Nah, jadi nilai tabelnya ini. Kita udah tahu. Nah, setelah kita mengetahui nilai L tabel sama L max-nya ini, nah, kita tulis nih kesimpulannya. Kita sekarang tulis kesimpulannya. Sini tulis ya. L max, tadi L max-nya berapa? L max-nya ini 0,1022. Terus L tabelnya tadi sini 0,271. Nah, bisa kita lihat nih, ini lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil kan ya? Si L max-nya itu lebih kecil daripada dengan L tabel. Berarti ini lebih kecil. Kita tulis lebih kecil. Ini, kita ketengahin ya. Nah, lebih kecil. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Karena apa? Karena tadi ada di sini ya. Nah, kesimpulan akhir uji Lilliefors. Nah, apabila nilai L max lebih kecil daripada L tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, ini kan lebih kecil. L tabelnya 0,271, sedangkan L max-nya 0,1022. Berarti lebih kecil kan ya? Ini salah. Ini salah, lebih kecil. Maaf. Nah, ini lebih kecil. Jadi kayak gini. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, kayak gini. Ya, kita highlight yang ininya. Nah, setelah kita mengetahui data ini berdistribusi normal dari kesimpulan tadi, dari kesimpulan ini, kita tuh bisa melakukan penyelesaian uji statistika. Nah, ini yang tadi. Nah, karena ini datanya normal, maka statistika ini disebut statistika parametrik yang menggunakan uji T. Jadi nanti ini tuh akan dilakukan uji T gitu, karena ini berdistribusi normal. Gitu. Ya, jadi ini penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Dan maaf bila ada salah maupun dari ucapan saya atau penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.